Ya, di segmen one on the spot kita coba akan ngulik-ngulik yuk. Ini kalau bicara soal Pak Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, ini tentu nggak lepas bicara dari Nahdlatul Ulama. Politisi juga loh, ya kan? Iya. Lalu juga pernah jabatan publik di tingkat provinsi, wakil gubernur Jawa Timur. Nah, menteri bukan kali ini saja. Di era Bapak SBY Iya, betul. juga menjadi menteri PDT ya, Gus? Ya, pembangunan daerah tertinggal. Pembangunan daerah tinggal. Pertanyaannya gini, Gus. Ini mungkin nggak terlalu jauh, Gus. Ya. Dekat-dekat aja. Siapa yang sangat mungkin berjasa ya, atau Ya. mempengaruhi Gus gitu? Ya tentu pasti pertama orang tua saya ya, ayah ibu saya. Yang kedua Gus Dur. Jadi yang mengajak saya ke Jakarta itu Gus Dur. Saya sebenarnya tidak ingin ke Jakarta. Saya ingin waktu itu setelah lulus SMA itu pengen ngajar seperti ayah ibu saya. Oke. Tapi Gus Dur beberapa kali ngajak Ke Jakarta. ke Jakarta. Saya masih keberatan waktu itu. Terus ayah saya almarhum itu kita sudah, apa yang menurut Allah baik belum tentu menurut kamu baik. Apa yang menurut kamu baik belum tentu menurut Allah baik. Oleh karena itu berangkat bismillah. Ini diajak pamanmu Gus Dur. Bismillah berangkat. Ibu saya juga begitu. Akhirnya saya dengan berat hati berangkat. Sampai di sini oleh Gus Dur saya dipilihkan ya sekolah atau kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Nasional. Ya disitulah kemudian saya sambil ikut Gus Dur di beberapa kegiatan, saya bisa berkenalan dengan banyak pihak sampai akhirnya seperti sekarang. Sampai juga akhirnya ke Ormas juga, kepemudaan. Ya, Ansor saya, ya Gus ya? Ya, saya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ya, saya aktif di berbagai organisasi termasuk tentu di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ya. Sampai jadi ketua umum Ansor. Sampai kemudian juga menjadi salah satu ketua PBNU zaman Yai Said Akil. Setelah itu sekarang jadi sekjen. Gitu. Itu ada semacam kayak pemberontakan batin nggak sih? Ini terlalu berat nih kalau pemberontakan batin. Artinya begini, Gus mengatakan kan satu keluarga orang tua ya Gus ya. Yang satu lagi kan almarhum Gus Dur gitu. Ya. Pengennya ke Jakarta. Sedangkan orang tua kan pasti kan pengennya kan deket sama bapak ibu aja Ya, gitu. Tapi itu tadi, tapi orang tua kami mendorong bismillah berangkatlah, bismillah gitu. Support berarti ya? Support, berangkat bismillah gitu tadi. Ya jadi akhirnya saya berangkat dan ternyata ya disinilah kemudian perjalanan politiknya dimulai. Jadi politisi itu kepikirannya kapan tuh Gus? Iya, belum pernah kepikir tapi tanda-tandanya ada gitu aja. Ngikut jalannya Mengikut jalan gitu aja. Wow. Mengikut takdir saya. Takdir politik saya gitu. Jadi saya ikut terus ya sampai seperti sekarang ini ya. Pernah DPR, kemudian pernah jadi menteri ya. Juga ya. Dan wakil gubernur, wali kota, sekarang menteri lagi. Ya. Jadi itu sering bercanda itu saya itu ya, nasibnya ini beda dengan Pak Presiden Jokowi. Kalau Pak Presiden Jokowi kan dari wali kota, gubernur, presiden. Nah, kita jadi menteri, wagub. Sekarang naik lagi. Kebalikannya gitu ya. Kebalik, ya. Di tiap fase yang Gus Ipul emban atau diamanahkan gitu. Poin-poin apa Gus yang menjadi refleksi buat Gus Ipul gitu? Ya, pertama saya bersyukur ya diberi kesempatan untuk membantu presiden yang mengurusi daerah tertinggal waktu itu ya, sehingga saya bisa keliling Indonesia, saya bisa tahu Sabang, saya tahu Merauke, saya sampai ke Miangas ya di peta yang paling atas itu dan juga Pulau Rote yang paling bawah. Saya masuk ke daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah pedalaman ya di Papua, di NTT ya juga di Sumatera gitu. Sehingga saya ini adalah kesempatan saya yang kesempatan baik buat saya untuk mengenal Indonesia. Dan dari situ saya makin bangga dengan Indonesia. Betapa luar biasanya kita ini diwarisi oleh para pendiri bangsa ini, negara yang begitu luas tapi juga macam-macam suku, keyakinan bisa bersatu seperti ini anugerah yang luar biasa, betul-betul istimewa.
Kita bandingkan kadang-kadang di negara lain yang mungkin bahasanya sama, keyakinannya sama, tapi perang juga tidak henti-henti. Tapi di sini Masya Allah luar biasa nikmatnya. Perbedaan sebagai rahmat. Ini nikmatnya itu. Luar biasa ya pemirsa ya. Ini dari seorang Gus Ipul. Gus, satu hal juga Gus, boleh ya Gus sentil-sentil dikit ya Gus? Iya. Kalau politisi, Nahdlatul Ulama gitu. Nah kalau bicara soal partai Gus, gimana nih kira-kira akhir dari mungkin kita menyebutnya konflik atau tidak ya Gus antara Nahdlatul Ulama dengan partai politik PKB misalnya? Ya itu seperti kata Gus Yahya itu ya, NU ini kan ormas. Ormas itu kan punya aspirasi. Ya kalau kita menyampaikan aspirasi ke PKB yang mungkin berbeda dengan pimpinan-pimpinan PKB, ya itu hal yang biasa saja kan. Jadi memang berbeda pandangan kan biasa aja. Jadi anggap aja NU ini sebagai pihak yang memberikan kritik, memberikan koreksi sebagai organisasi yang melahirkan PKB. Ya, kan? Jadi sampai di situ kan yang kita lakukan. Ya. Ya selebihnya ya nanti biar masyarakat yang menilai, warga NU yang menilai. Ini yang selama ini kita lakukan kan, memberikan koreksi bahwa PKB itu dilahirkan oleh NU. Bahwa PKB itu ada hubungan yang khusus dengan NU, dan oleh karena itu pimpinan PKB harus melakukan komunikasi yang semestinya dengan pimpinan Nahdlatul Ulama. Kira-kira seperti itu aja. Intinya masyarakat sih yang ingin diketahui oleh dia adalah kita semakin merekatkan persatuan dan kesatuan kita bersama, tentunya gitu ya Gus ya. Ya otomatis kan di NU itu kan begitu. Jadi ya nanti berbeda, ya ada yang sama, ada yang beda, ada yang sama, itu aja. Jadi seperti itu. Oke, kita santai melihat perbedaan ini ya. Dan sekali lagi inilah yang selalu kita ikuti dalam perjalanan NU gitu, sejak dulu. Oke. Ya. Gus, singkat padat Gus. Filosofi hidup Gus buat seorang Saifullah Yusuf. Saya ini perjalanan politik saya lebih banyak didampingi oleh para ulama, para kiai. Para ulama, para kiai sepuh itu banyak yang mendampingi saya, kemudian bisa sampai seperti sekarang ini. Jadi doa orang tua, doa para yai itulah yang menjadi penguat saya. Ya. Melewati macam-macam tantangan dalam hidup ini. Wah, itu. Artinya komunikasi masih terjalin dengan para sampai sekarang baik semua. Jadi kami selalu minta nasihat. Paling enggak kita bisa sowan aja itu sudah menenangkan hati. Luar biasa. Ya. Pak Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Republik Indonesia, terima kasih atas waktunya menerima kami. Saya juga on the spot di kantor Kementerian Sosial pada malam hari ini. Ya. Sukses, selamat bertugas dan berkarya. Terima kasih Mas Arif. Sampai ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, demikian one on the spot episode kali ini. Saya Arif Fadil beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita jumpa pekan depan. Sampai jumpa. Terima kasih Gus. Terima kasih ya. Siap.